kesempatan untuk kita menghirup udara bebas. Karena banyak saudara-saudara kita mungkin tahun lalu mereka telah mendahului kita, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karena itu mari kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Beliaulah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam, untuk mengajarkan agama Islam yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selain agama Islam. Tidak akan masuk surga seseorang kecuali dia memeluk agama Islam. Ikhwani wa ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita telah menjelaskan dua hadis dari kitab atau dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, atau kitab yang dimana di dalamnya terdapat kurang lebih 40 hadis dari Nabi 40 hadis pilihan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada malam hari ini insyaallah kita tidak akan membahas lagi hadis arba'in, namun saya akan berpindah topik yang berjudul insyaallah mencari ketenangan yang sejati. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Semua manusia, pasti semua manusia yang ada di dunia ini, yang hidup di dunia ini, yang bernafas, yang memiliki akal pikiran, pasti semuanya ingin mendapatkan ketenangan jiwa. Kita lihat saja orang-orang di luar sana yang mengkonsumsi narkoba, yang mengkonsumsi balok dan sebagainya, semua ingin mendapatkan ketenangan, semua ingin mendapatkan sensasi di hidupnya. Kenapa banyak orang menghisap narkoba? Karena ada yang ingin mendapatkan ketenangan, dan ketika dia menghisapnya atau minum balok, dia sudah mendapatkan ketenangan itu. Namun ketenangan yang seperti itu merupakan ketenangan yang semu, ketenangan yang palsu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketenangan yang sesungguhnya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan yang sebenar-benarnya hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah suatu kaum atau orang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatadarasuna bainahum, dan saling mengajarkan Al-Quran satu sama dengan yang lainnya, illa, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka yang di dalam masjid itu saling belajar dan mengajarkan Al-Quran, pasti akan turun sakinah, ketenangan yang hakiki, ketenangan yang dimana setiap jiwa, setiap orang yang berakal ingin mendapatkan yang namanya ketenangan yang hakiki. Kalau orang datang ke majelis seperti sekarang ini, walaupun bukan masjid, intinya kita berkumpul dan di dalamnya kita
ingin belajar dan mengajarkan Al-Quran atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan turun sakinah, ketenangan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menaungi mereka rahmat, atau akan mereka yang ada di dalam majelis itu akan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi majelis tersebut. Seperti sekarang ini, para malaikat, seandainya kita bisa melihat malaikat, di sisi kita di semua ini penuh dengan malaikat. Malaikat dari langit turun dengan berdesak-desakan, hanya ingin melihat majelis kita, hanya ingin memenuhi majelis yang di dalamnya disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saling mengajarkan Al-Quran di dalam majelis tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan orang yang berada di majelis, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut namanya di hadapan para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia, yaitu para malaikat yang berada di langit sana. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Ada 4 keutamaan yang disebutkan bagi orang yang sedang bermajelis di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dimanapun. Intinya dia bermajelis, bermajelis dan di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya mereka saling mengajarkan, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang pertama adalah illa nazalat alaihi mustakinah, pasti akan turun kepadanya ketenangan. Sebagaimana disebutkan saat dibacakan surah Al-Kahfi, disebutkan oleh Al-Barra bin Azib, ia berkata, bainama rajulun min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra wa farsun lahu marbutan fid dar faja'ala yanfir fakharaja ar-rajul fanazara falam yara syai'a waja'ala yanfiru falamma asbaha dzakara dzalik lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tilka as-sakinah tatanazzal bil Qur'an. Dahulu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang sahabat yang membaca surah Al-Kahfi. Dia membaca surah Al-Kahfi dan dia membaca di dalam rumahnya. Dulu itu rumahnya orang itu tidak seperti ini. Rumahnya mereka itu masih ada pasir. Rumahnya tidak ada pintu. Begitulah dulu orang, sangat sederhana dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sederhana sekali. Di sampingnya itu ada tunggangannya kuda. Ada hewan tunggangannya kuda di sampingnya. Dan sementara sahabat itu membaca surah Al-Kahfi. Tiba-tiba di tengah ketenangan, kekhusyuan dia membaca surah Al-Kahfi, ternyata kudanya lepas dan dia tidak merasakan sedikit pun bahwa kudanya itu lepas. Setelah dia membaca surah Al-Kahfi, dia melihat ke sekelilingnya, sampingnya kudanya hilang dan dia keluar melihat di depan rumahnya atau keluar menjauh di depan rumahnya. Dia mencari tunggangannya itu kuda tersebut, ternyata kudanya sudah hilang dan tidak bisa dikejar lagi. Ternyata besoknya dia mengadukan kepada Rasulullah SAW. Dia menceritakan kisahnya, ya Rasulullah, kemarin saya membaca surah Al-Kahfi dan di sebelah saya ada kuda dan kuda itu lepas dan saya tidak merasakan sedikit apapun karena membaca surah Al-Kahfi. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, tilka as-sakinah, tilka as-sakinah tanazzalat bil Quran. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, itulah ketenangan yang selama ini yang dicari-cari oleh semua orang. Ketenangan yang dimana banyak orang mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan harta bendanya hanya untuk mendapatkan ketenangan. Dan ternyata ketenangan itu hanya dapat diraih dengan membaca Al-Quran atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah caranya kita
ketika ingin mendapatkan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan khusyuk membaca Al-Qur'an, khusyuk ketika di majelis, sungguh-sungguh membaca Al-Qur'an, ya insyaallah pasti kita akan mendapatkan ketenangan yang akan kita cari. Ya. Adapun yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan didaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala amat dekat kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Dan ternyata ketika ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu dengan berbuat baik, banyak-banyak berbuat baik. Contohnya, semua ini kita berada dalam majelis, ini adalah perbuatan baik. Mengaji, bersedekah, dan membantu orang tua, mendoakan orang tua, dan sebagainya, semuanya adalah perbuatan yang baik. Dan semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah seorang hamba, bukankah nanti kita di hari akhirat, bukanlah pahala kita, bukanlah ibadah kita yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa jamaah yang insyaallah rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya ketika kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan masuk ke dalam surga. Walaupun kita sudah haji 10 kali, berzakat 1 miliar tiap hari, menyantuni anak yatim, mengaji 10 juz 1 hari dan sebagainya. Namun ketika kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan wasilah ibadah ini, dan mudah-mudahan dengan wasilah kita beribadah di dunia ini bisa menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rahmatnya. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah ibadah kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan atau mengasihi kita dengan memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga dengan rahmatnya itu kita bisa terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang ketiga adalah malaikat akan mengelilingi majelis ilmu. Wa khaffathumul malaikah. Tanda-tanda bahwasanya malaikat ridha dan suka pada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Wa indal malaikata laqadau ajniha ridhan li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha. Ridha, malaikat itu ridha kepada seorang yang menuntut ilmu atau seorang yang sedang membaca Al-Qur'an, bermajelis ilmu, ya. Malaikat akan ridho kepada kita semua, ya. Tentunya ketika malaikat sudah ridho, ya, semua kita akan dijaga juga, ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang terakhir adalah wa dzakarahumullahu fi man inda, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut nama hamba tersebut di hadapan para makhluk yang paling mulia, atau di hadapan para makhluk yang mulia. Ya, tentunya kita semua sangat bangga ketika nama kita disebutkan, ya, disebutkan saja sama orang yang tidak terkenal, tidak kaya dan sebagainya, kita bangga selama itu dalam kebaikan. Ya, contohnya saja ketika Pak Bupati menyebut namanya Ihsan Darussalam, hari ini bersedekah 1 juta, hari ini Ihsan Darussalam mengaji 1 juz, hari ini Ihsan Darussalam melakukan kebaikan, pasti kita akan sangat bangga. Apalagi kalau disebut sama Pak Jokowi, hari ini Karimatun Nisa membantu orang tuanya, hari ini Karimatun Nisa tidak berpuasa. Ya, selama itu kebaikan dan diumumkan di halayak banyak orang, Pak, di YouTube, di televisi, pas disebut namaku di televisi, ada namaku, pasti kita akan bangga. Namun lebih bangga lagi kita, lebih bahagialah kita karena ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita bermajelis ilmu, dan di dalam majelis ilmu kita saling belajar dan mengajarkan Al-Quran, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut nama kita di hadapan para
hambanya, di hadapan para makhluknya yang mulia. Contohnya sekarang, ya sekarang ihsan disebut namanya di atas sekarang. Allah sekarang sedang menyebut nama ihsan. Sekarang lagi bermajelis di hadapan para malaikat. Ya nanti ketika ihsan sudah meninggal dunia, nanti ya kita sudah tahu semua di langit pertama ditanya, wahai malaikat yang mencabut ruh, siapakah yang ruh siapakah yang kau bawa itu? Ini Ihsan bin Salam bin Hamzah bin ini. Oh, dia adalah hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu. Dia adalah hamba yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyebutkan nama Allah Subhanahu. Masukkanlah dia, naikkanlah dia dan sebagainya. Sangat mudah kan? Karena malaikat sudah mengenal kita. Nama kita sudah harum. Ya, bagaimana contohnya saja ketika di dunia? Ya, di dunia saja kalau kita mau mengurus SIM, ya contoh di polisi. Kalau kita tidak punya kenalan, tapi muka urus SIM. Namun kita tidak punya kenalan, ya paling minimal kita akan agak lama mengurusnya dibandingkan dengan ada yang mengenal kita. Ya begitu juga nanti di langit. Ya, kalau kita sudah dikenal para malaikat, ini orangnya muhsin, sering berbuat baik, sering beribadah kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, ya pasti semua urusan kita akan mudah. Ya itulah salah satu keutamaan ketika kita bermajelis. Ya bermajelis tentunya bermajelis yang baik yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yang dimana di dalam majelis tersebut disebutkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala atau saling nasihat menasihatkan sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Mudah-mudahan kultum kita pada malam hari ini atau ceramah tarawih pada malam hari ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua ibadah yang kita kerjakan insyaallah semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala selama niat kita baik. Syukran jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.